Selamat sore untuk pendengar Max FM di mana saja berada. Kita kembali dalam acara strategi bisnis. Narasumber-narasumber kita sudah hadir. Selamat sore Pak Rudi Balmater. Juga ada Selamat sore. Pak Denis Firmansyah. Ada Pak Soeharto Nurudi juga. Kita masih Iya, menanti selamat sore. Pak Roni. Ya, selamat sore. Ya, Pak Rudi Balmater bisa memulai. Silakan Pak Rudi. Ya, terima kasih Pak Hendrik dan selamat sore para pendengar. Sebenarnya untuk melanjutkan topik yang kita bahaskan kemarin mengenai namanya strategic positioning, uh, sebenarnya ASEAN country ini kalau kita lihat uh, jumlah penduduk ini kemarin sudah diestimasikan kurang lebih 600 650 juta penduduk. Dan ini secara substans memang market yang menjadi besar bagi para ASEAN countries. Dan memang pertumbuhan di ASEAN uh, memang cukup menarik dibandingkan dengan Eropa, Australia, dan Amerika. Nah, kalau kita melihat dari struktur penduduk dari ASEAN dengan 600 juta penduduk, ya kurang lebih 60% adalah 45 tahun di bawah. Nah, ini artinya kalau kita lihat struktur daripada penduduk, memang consumer market adalah menjadi salah satu uh, apa namanya yang memberikan pertumbuhan yang uh, beras. Nah, seperti kemarin sebenarnya kita membahaskan mengenai risiko yang dihadapi dari negara berkembang seperti Amerika, di mana mereka sekarang sudah dilanda masalah krisis uh, banking yang dikaitkan dengan namanya interest rate yang terus-menerus naik untuk mengatasi inflasi. Jadi potentially problem mereka adalah akan menghadapi tahun depan untuk pertumbuhan yang kemungkinan tidak sebegitu menarik. Tapi kalau kita lihat market di ASEAN, di mana perkembangan masing-masing negara seperti kemarin Indonesia kuartal pertama sudah mencapai 5% pertumbuhan dan untuk kuartal yang berikutnya juga sangat positif. Filipina sebenarnya diramalkan kurang lebih 7% perkembangannya. So, nah kalau kita lihat perkembangan consumer product dari negara Indonesia sama dengan Filipina, memang ini yang akan mempertahankan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, sekarang kalau kita lihat bagaimana positioning daripada produk yang kita miliki pada saat ini sekarang, bagaimana kita memanfaatkan distribution dan logistik sistem yang ada pada saat ini sekarang. Saya lihat kebutuhan yang diminati oleh Filipina seperti kadang-kadang cement production itu diimpor dari Indonesia. Itu salah satu yang saya lihat perkembangannya dan Oh ya. pada saat ini memang Filipina konsumsi batu bara kurang lebih 12 juta ton dan 70% itu dari Indonesia, Kalimantan. Dan ini yang akan mensupport kalau kita lihat perkembangan pemasaran di negara Indonesia dan juga di Filipina. Memang kalau kita lihat struktur ekonomi di Filipina sekarang ada perbedaan dengan Indonesia. Filipina ini sebenarnya menikmati yang namanya jasa. Sebab kalau kita lihat jasa pendapatan dari divisa, kita sebenarnya unggul dalam bidang call center dan BPO. Nah, ini kurang lebih hampir 30 sampai 35 miliar setiap tahun. Itu divisa yang dinikmati oleh Filipina. Dan
yang 10 juta penduduk Filipina yang sudah di luar negeri juga menghasilkan devisa kurang lebih 25. Jadi kalau kita lihat hampir 60 miliar dolar cash ini dari jasa. Nah, dibandingkan dengan Indonesia, memang kalau kita lihat kekuatan Indonesia ini adalah dari komoditas dan juga pertambangan. Nah, ini yang diminati oleh beberapa investor. Sebab Indonesia pada saat ini adalah salah satu negara yang menghasilkan komoditi seperti kelapa sawit, rubber, dan namanya dalam bahasa Inggris tree crops. Itu paling besar. Dan kedua, kalau kita lihat eh, kekayaan Indonesia ini yang di mana seluas dari Amerika, dari New York to Los Angeles, kalau kita lihat itu kan archipelago, artinya banyak juga penghasilan dari marine products. Nah, inilah yang saya lihat menjadi keunggulan dari Indonesia, di mana bagaimana bisnis ini bisa kita survive dalam penanganan our business. So, jadi secara global saya melihat opportunity on the market dengan 275 juta penduduk sama dengan Filipina 125, ini sudah hampir 450 juta penduduk. Dua-dua ini yang kelihatan consumers driven economy ini paling kuat. Nah, kita mudah-mudahan uh, businessman yang berkecimpung dalam bidang consumer product ini yang akan menjadi potensial. Ya mungkin Chairman Pak Dinis bisa menambah kekuatan daripada uh, dua negara ini, di mana Pak Dini juga punya kacamata yang lihat dari Australia. Barusan beliau juga melihat perkembangan di Australia. Bagaimana Pak Chairman Dinis? Silakan Pak Denis. Terima kasih Terima Pak kasih Pak Rudi, Deni. Ya. Pak Henry, Pak Hartono, dan pendengar yang saya hormati. Nah, Pak Rudi sudah menjelaskan dengan baik ya, dengan terinci, dengan luar biasa, dan memang ini kedepannya ini menjadi satu acuan tersendiri. Tadi pagi saya baru ada acara halal bihalal, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, dan salah satu pembicaranya adalah Profesor Ronald Kasari, PhD, ya, dan dia bicara mengenai leadership di dalam situasi yang tidak jelas, gitu ya. Nah, ada yang menarik yang saya bisa share Pak Rudi dan teman-teman adalah ternyata pertumbuhan mungkin kredit ya, atau perbankan atau multi finance itu sekarang sudah di luar Jawa dan Bali sudah jauh lebih besar. Nah, jadi Jawa Bali ini bukannya sudah matang atau sudah maksimal, tapi artinya yang di luar Jawa Bali itu lebih kencang ya perkembangannya ya. Itu menurut saya cukup baik, berarti tidak semuanya kegiatan ekonomi terpusat di Pulau Jawa dan Bali ya. Nah, jadi ini sesuatu yang menggembirakan dan tentunya diharapkan juga sampai ke Waingapu ya. Waingapu ya. Dan ternyata Sumapua juga, Sulawesi, Maluku, Papua juga pertumbuhannya itu besar sekali. Kemudian tadi juga salah satu pembicaraan itu dari Pevindo Biro Kredit, dan karena dia menyiapkan data-data apabila investor-investor mau masuk ke Indonesia, gitu. Terutama barangkali karena kami di bidang multi finance, itulah yang banyak diincar ya sekarang ini. Seperti mungkin Pak Rudi dan Pak Hartono tahu, Korea itu masuk ke Indonesia itu dengan luar biasa. Kalau 20 tahun lalu barangkali Jepang ya masuk ke Indonesia. Sekarang ini Korea, apa aja dibeli dia. Gitu. Apa aja dibeli. Pokoknya ada yang lowong sedikit aja dia beli gitu ya. Dan memang ini membuat market menjadi lebih hidup dan tentunya bagus untuk semua ya. Nah, yang jadi masalah perusahaan-perusahaan yang undercapitalized jadinya, dan itu ya harus tidak bisa bersaing nantinya gitu ya.
Jadi itu hal-hal yang mungkin saya bisa menambahkan ya Pak Rudi. Lalu juga secara umum terlepas gonjang-ganjing di Amerika itu yang kemarin juga kita bicara di Rotary Pak Rudi dan Ya. teman-teman, ya tadi juga sedikit dibahas dan memang ini efeknya belum langsung ke Indonesia, tapi tetap kita diminta waspada. Kira-kira begitu dulu deh, karena Pak Roni, Profesor Roni udah masuk tuh. Ya, Ya, dari betul. saya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Denis. Selamat sore, Ya. Prof. Roni Bustamu. Hmm. Nah, Ya, memang Selamat sebagai sore. Saya ya, agak selamat kesulitan nyambungnya ini dari tadi. Mohon maaf. Jadi sudah sampai mana nih? ya. Kita sebenarnya sudah membahaskan mengenai potensial market di ASEAN country, di mana kita memiliki 600 juta penduduk dan 60%-nya adalah di bawah 45 umurnya, di mana consumer behavior akan menjadi laris itu. Dan juga kita kaitkan dengan pembahasan seperti kemarin, di mana krisis banking krisis yang dihadapi dari Amerika sama dengan Eropa ini yang akan menjadi masalah terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, kita sebenarnya merasa optimistik dengan perkembangan ekonomi ini sebab kita tahu tadi pagi sudah mengeluarkan satu data bahwa kuartal pertama ekonomi Indonesia sudah mendapat 5%. Jadi mereka para pakar-pakar ekonomis mereka punya pemikiran yang kuat bahwa Indonesia ini memang akan bertumbuh dengan baik pada tahun 2023 sama dengan Filipina. Nah, ini hal-hal seperti begini yang menjadi salah satu dasar dalam penyusunan target dari masing-masing perusahaan. Seperti ini kelanjutan dari pembicaraan kita kemarin, di mana produk-produk Indonesia sudah dipelopori di Filipina dan juga kalau kita lihat di Indonesia ini mungkin tadi Pak Chairman Denis sudah menjelaskan bahwa memang South Korea sudah menjadi number one, number two dalam investment yang masuk di Indonesia. Memang mereka terlalu agresif untuk melihat potensial dari Indonesia. So, jadi Pak Roni dalam penyusunan market target, sebenarnya kita harus melihat secara makro bagaimana perkembangan di ASEAN country ini yang kita jelaskan tadi. Profesor Roni, bisa dilanjutkan Profesor Roni? Ya, sebelum Prof. Roni saya share sedikit ya data lokal ya, Ya Pak. situasi lokal. Saya kira memang seperti yang Pak Denis tadi sudah sampaikan terkait dengan investasi atau perkembangan usaha permodalan di luar Jawa itu memang terasa. Ini dengan sistem perbankan yang terakhir itu memberikan KUR itu saya kira itu luar biasa sekali itu ya. Sangat membantu ya. Bayangkan bunga hanya 6% itu. Dan kalau kita lihat misalkan saya ada sementara melihat-lihat juga ya ada kawan kasih data misalkan orang pinjam 50 juta dalam 3 tahun dia kembalikan. Sebulan dia kembalikan 1,5 juta. Sekian gitu. Itu saya kira itu masuk akal betul ya untuk usaha-usaha kecil ya dengan apa yang bisa didorong dari itu. Kemudian terkait misalnya secara lokal dorongan Presiden Jokowi terhadap food estate di Sumba misalkan atau di beberapa tempat lain. Itu terasa betul ini sekarang sudah mulai panen yang didorong itu kemarin itu sorghum. Sorghum itu jagung rote kita bilang. Ini luar biasa ini untuk pembibitan dan tahun ini rencananya pemerintah daerah itu targetkan 17.000 hektar. Itu sorghum. Kemudian jagung, waduh ini gubernur kami ini di NTT ini luar biasa. Dia berpindah dari satu pulau ke pulau lain, dari kabupaten-kabupaten lain itu ini masa-masa bulan April Mei ini panen jagung dan itu bisa jadi ini target sampai jutaan ton ini bisa terpenuhi tahun ini. Jadi secara lokal kita di NTT sudah mulai menemukan melihat selain hasil-hasil lain ternyata tanah kering ini aduh dengan jagung dan sorghum saja ini sudah kelihatan cukup menjanjikan begitu. Ini sementara saya serahkan ke Prof. Roni. Silakan Prof. Roni. Ya, terima kasih Pak Henry, Pak Denis, Pak Rudi. Mohon maaf saya tadi kesulitan untuk gabung.
Eh, jadi begini, kalau saya tangkap, keinginan untuk mengembangkan ekonomi kewilayahan yang ada di berbagai daerah dan kemudian dihubungkan dengan minat investor untuk melakukan investasi di wilayah-wilayah tertentu serta prospek terhadap usaha di daerah sana memang adalah bagian yang integral, tidak bisa dipilah satu sama lain. Jadi gampangnya begini, kalau investor akan masuk ke sebuah wilayah, maka pilihannya adalah dua. Satu, klaster atau kelompok industri yang akan mendukung industri utama itu sudah terbentuk. Atau mereka memang sengaja sejak awal ingin masuk untuk merintis sebagai pemain pertama. Saya beri satu contoh. Pada saat Freeport masuk ke Papua, Papua itu hutan. Tidak ada apa-apa. Nah, itu artinya mereka membangun sesuatu yang total baru dengan sebuah kota baru di tengah hutan dengan seluruh fasilitas kehidupannya. Itu tanggung jawab. Atau yang kedua, yang seperti Elon Musk sering menyebut, ingin meminta supaya kelompok industri penunjang itu sudah terbentuk di tempat yang dia mau masuk. Kenapa? Karena dia tidak ingin mengeluarkan biaya terlalu besar untuk membangun industri cluster itu. Nah, sebabnya kenapa? Karena ujung akhirnya kalau kita bicara investasi, kita akan bicara tentang kapan modal itu kembali. Jadi bagaimana sebuah proses usaha dilakukan secara efektif dan efisien. Nah, sekarang pertanyaannya, objek apa yang akan kita kerjakan? Apakah kita masuk ke industri papan atas dengan teknologi tinggi, atau industri yang teknologinya tidak harus terlalu tinggi, tapi padat karya, sehingga banyak orang bisa dipekerjakan, atau sesuatu yang baru, kombinasi dari keduanya itu. Salah satu yang sekarang tampak ada harapan banyak dari Pak Hendrik dan teman-teman di Sumba Timur, itu atau di Pulau Sumba secara keseluruhan, itu adalah proses implementasi atau mewujudkan gagasan pemerintah Presiden Jokowi untuk penguatan lumbung pangan nasional. Dan ini terjadi di semua sektor. Lumbung pangan nasional itu tidak hanya di sektor pertanian, tetapi juga ada yang namanya lumbung ikan nasional dari sektor laut. Kita ini punya sangat banyak sumber daya dan semuanya bagus, namun sayang selama ini tidak teroptimalkan dengan baik. Nah, kalau di sebuah daerah itu mereka menyiapkan diri, maka investor akan lebih mudah untuk melirik. Saya beri satu contoh. Di Jawa Tengah itu ada sebuah kawasan ekonomi khusus yang baru saja dibangun. Dan langsung habis. Investor-investor dari luar negeri semua masuk, udah selesai, udah penuh. Tetapi di sisi lain, ada yang di Sulawesi Utara sudah bertahun-tahun, seluas lebih 500 hektar lebih kurang, itu sampai sekarang belum bergerak dengan manis. Nah, pasti ada sesuatu yang jadi masalah. Sama seperti di NTT. Investasi selain yang dilakukan oleh pemerintah, artinya berapa investasi swasta murni yang masuk, dan berapa investasi misalnya yang datang dari asing yang masuk. Itu juga tantangan untuk NTT misalnya. Kenapa? Karena kekayaan alam NTT itu luar biasa, namun kalau tidak dimaksimalkan dengan baik, itu akan menjadi sia-sia. Nah, pertanyaannya adalah, di Indonesia ini kalau kita mengharapkan investor asing masuk, persoalan yang sangat klasik itu adalah satu, korupsi. Dua, perizinan berusaha. Ketiga, orang-orangnya. Maksudnya sumber daya manusianya itu. Dengan berbagai kultur kerja dan sekitarnya yang menyebabkan investor itu bisa sangat ragu untuk masuk. Nah, ini yang mesti jadi perhatian. Kenapa kalau outsourcing untuk layanan per telepon
Itu yang dari Amerika Serikat bisa banyak masuk ke Filipina karena sumber daya manusia Filipina udah siap. Kenapa Silicon Valley itu yang di California relatif istilahnya pindah ke India karena sumber daya yang di India itu sudah siap. Nah, kalau di Indonesia ini banyak keluhan. Keluhannya adalah satu, liburnya banyak banget. Yang kedua, gajinya minta sangat tinggi, tetapi kinerjanya tidak tinggi. Jadi kalau saya tidak salah ingat, Indonesia ini perbandingan per unit cost-nya, kalau dibagi ya berapa biaya tenaga kerja per unitnya itu, Indonesia ini hampir 3 kali lipatnya Vietnam. Karena itu orang lebih suka kemudian masuk ke Vietnam dengan semua semangat kerjanya orang Vietnam yang mirip-mirip RRT itu. Nah, ini kan menjadi tantangan sangat besar buat kita semua, tidak semata-mata sebuah kebijakan. Kenapa? Karena apa yang dilakukan pemerintah pun ada yang belum berhasil. Contoh lumbung pangan nasional itu di Pulau Sumba keren banget. Tapi yang di Kalimantan kan menderita. Saya nggak tahu yang di Merauke itu berhasil apa enggak. Ya, kelihatannya agak mengalami kesulitan. Yang kedua, contohnya adalah kebijakan pendulum untuk logistik. Kapal Roro dikembangkan kemana-mana. Tetapi NTT yang kepulauan itu kan tidak terlalu terbangun kemudian. Nah, ini yang kemudian jadi tantangan. Jadi artinya begini Pak Henry, singkat kata. Orang NTT harus siap, pemerintah NTT harus siap, baru di sana investor akan berpikir apakah mereka mau masuk ke NTT. Karena kebijakan-kebijakan lokal ya kita tahu ada kadang-kadang berubah-ubah. Kapan itu semua pertambangan di NTT kan dihentikan. Kapan itu karena ada penyakit yang terkait dengan ternak, kemudian tidak ada ternak dari luar yang boleh masuk. Demikian pula dari NTT. Nah, hal-hal yang seperti ini sebaiknya harus diatur supaya sejernih kristal. Jadi orang melihat dengan baik. Tapi kalau banyak black box begitu ya, yang tidak jelas, terus orang tertentu itu bisa jalan yang lain enggak. Nah, ini jadi masalah. Di Indonesia sangat banyak persoalan seperti itu, yang terkait utamanya misalnya sektor pertambangan. Yang ada izinnya dihentikan, tetapi yang nggak ada izinnya malah boleh beroperasi. Nah, ini kan berbahaya. Itu terjadi di Jawa Timur. Jadi masalah sangat besar. Begitu Pak Hendrik, terima kasih. Terima kasih Prof. Roni Mustamu. Ini menarik ini Pak Denis atau Pak Rudi silakan berkomentar. Tapi sebelum sampai ke situ saya menangkap tadi memang berarti apa ya? Kalau kita omong konteksnya Sumba, konteksnya NTT, berarti SDM-nya kami sendiri dulu ini juga mesti terbangun ya, siap untuk menghadapi investasi ya, begitu ya Prof. Roni ya, baru dia bisa klop. Terkait dengan Ya, jagung yang saya bilang tadi, gubernur itu berulang kali bilang dalam berbagai pertemuan, NTT itu setahun itu mengimpor pakan ternak dari luar itu sekitar angkanya 125 sampai 2 T. Padahal sekarang dengan dibangunnya jagung apa digelorakan tanam jagung dan benar-benar panen itu kan sudah jadi salah satu sumber utama pakan ternak, ikan kita punya dan lain-lain. Cuma kan tadi siapa yang mau investasi untuk membangun misalkan industri pakan ternak besar gitu ya di NTT. Saya juga tidak tahu untuk hal itu. Silakan Pak Denis atau Pak Rudi kalau mau komentari yang disampaikan Prof. Roni. Ya, Sebenarnya salah satu opportunity adalah mengenai jagung. Sebenarnya jagung ini juga menjadi bahan baku untuk memproduksi etanol, kan gitu. Nah, hanya masalahnya memang kalau kita ada namanya perkebunan, maybe 10 atau 15 ribu hektar, ini yang namanya menjadi sustainable. Tapi kalau untuk hanya konsumsi seperti yang lokal, memang ini masih bisa memadai. But kalau saya lihat, saya sebagai komisaris dari salah satu uh, pabrik yang etanol, memang mereka memproduksi kurang lebih 8.000 ton etanol setiap tahun. Dan mereka memerlukan
eh, juga dari tetes, sebenarnya juga salah satu bahan bakunya adalah jagung. Nah, ini jagung ini kalau ada perkebunan yang penghasilannya di menjadi stable, itu menjadi salah satu input yang bisa diproses untuk ethanol production. Sebenarnya sekarang kalau kita lihat global statistics di dunia, memang Rusia, Ukraine ini salah satu juga produser daripada corn also. Nah, hanya masalahnya dengan masalah perang ini yang menjadi masalah berat. Harga sekarang sudah terlalu tinggi, di mana consumers meminta untuk mendapat harga yang murah. So ini yang menjadi salah satu tantangan berat yang dihadapi dari perusahaan-perusahaan yang memerlukan bahan baku seperti jagung. Ya, ini yang kita harus perhatikan juga. Ini yang saya bisa sampaikan. Mungkin Pak Denis bisa menambah. Ya, terima kasih Pak Rudi, Pak Roni. Memang sudah waktunya untuk Indonesia fokus lah, terutama seperti di daerah-daerah di NTT ini, apa sih yang baik yang bisa diproduksi dengan maksimal ya. Saya rasa tambahan saya cuma itu saja, dan saya mohon izin karena saya harus ada keperluan lain. Pak Roni, saya mesti pergi ke tempat dinner meetingnya Full Gospel. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih Pak Pak Henry, Pak Denis. Tono, see you next Terima kasih Pak week. Denis. Thank you. Waktu kita masih ada 10 menit ya. Terima kasih Pak Denis, Prof. Roni, Pak Soehartono ya. Eh, ya, kalau kita di Sumba ini kebetulan ini pulau ini tanahnya masih luas sekali ya. Sumba Timur ini kalau kabupaten terbesar sekarang posisinya di NTT itu luas kabupaten kami 7.000 kilometer persegi. Dan jumlah penduduk ya 350.000. Jadi tanah Padang itu begitu luas sehingga memang kemarin ketika digelontorkan untuk mulai masyarakat melihat jagung ataupun sorghum sebagai alternatif untuk ekonomi ya, karena ekosistem jagung itu sudah terbentuk gitu, maka mulai kelihatan ini sebenarnya ya harusnya kita melihat itu potensi yang besar. Cuma selama ini tidak terlihat karena kita kerjanya kecil-kecil gitu. Saya sendiri mendengar inspirasi dari gubernur dan kepala dinas pertanian. Saya akhirnya sekarang juga mencoba untuk skala 1 hektar, 1,5 hektar. Dulu tidak pernah memikirkan untuk mau mengerjakan itu, tapi melihat peluangnya, wah ini bisa dinaikkan skalanya bisa menjadi 3, 5, 10 hektar dan itu ya tenaga kerjanya tidak terlalu banyak, lahan ada itu bisa dikerjakan gitu. Jadi baru terakhir ini kita menemukan melihat ini daerah yang kering ternyata ada juga potensi di dalam bidang agriculture for dry land-nya itu ya. Agriculture untuk lahan kering itu ada gitu. Dari dulu kita tidak pernah mikir ini gitu. Ya kok pikiran kita hanya beras, padi, tanam gitu, itu jagung itu menjadi tidak terpikirkan. Tetapi kelihatannya dari panen-panen yang terjadi sekarang ini itu menggairahkan gitu ya, mencerahkan masyarakat bahwa tanah keringnya itu dalam musim hujan aja itu sudah cukup untuk bisa memproduksi eh, jagung yang baik begitu. Ya. Ya, Pak Henry, kalau saya lihat potensial dari Sumba, memang saya sependapat bahwa ada. Hanya masalahnya dari segi pengusaha, mereka memikirkan mengenai logistik, cost of logistik. Ini yang paling penting, logistik. Seperti kalau saya tidak salah, kalau kita membangun umpamanya 50.000 ton ethanol plant, itu memerlukan kurang lebih 45 juta dolar, kan gitu. Nah, ini yang 45 juta dolar. Nah, kalau kita bawa businessman untuk membangun ethanol pabrik di Sumba, pertanyaan yang kedua adalah sejauh mana bisa mensuplai power, electric power, begitu Pak. Nah, electric power ini harus jalan 24 jam.
tidak boleh berhenti. Ya. Sebab mereka prosesnya continuous, Pak. Continuous, nggak bisa berhenti. Sebab biaya untuk setup mengenai mesin itu juga luar biasa. So, jadi kalau kita melihat dari segi pemimpin-pemimpin kita harus juga melihat yang namanya logistik, kedua mengenai sumber daripada power plant Electricity. dan yang lain-lain. Ya, seperti yang terjadi di Sulawesi, kita sudah ketemu bahwa Indonesia ini adalah nomor 3 di dunia untuk mendapat nikel dan yang mineral yang lain. Nah, oleh karena didukung dengan power plant, ya namanya hydropower plant. Nah, untuk membangun 200-300 megawatt itu juga memerlukan biaya kurang lebih 4-5 triliun, Pak. Ini hanya cuma power plant. Ya, Pak. Jadi sebab 1 megawatt itu sekarang sudah $2 juta. Nah, kalau kita memproduksi nikel, nah sebenarnya ini memerlukan smelter. Smelter kan 24 hours, 24 jam. Nah, kenapa Freeport memilih Surabaya? Sebab Surabaya itu punya juga electric power like Python. Jadi mereka 400. Jadi mereka juga memperhatikan supply daripada electric power. Begitu, Pak. So, ini hal-hal seperti begini yang harus dipikirkan. Seperti Kalimantan, salah satu kekuatan mereka adalah batu bara. Meskipun spesifikasi 400 kalori itu bisa menunjang electric power, kan gitu. Nah, electric power ini mereka bisa membangun seperti smelter, seperti pengelolaan copper, nikel, semacam begitu, Pak. Nah, ini tantangan berat yang mungkin seperti tadi Profesor Roni sudah bilang, terintegrasi. Kita melihat kekuatan daripada Sumba, tapi kalau saya punya 20-30 juta dolar mesin, plant, factory, nah apakah supportnya ada? Kan gitu. Power plant sama dengan kalau sudah menjadi finished goods, bagaimana dikirim ke Pulau Jawa, di mana penduduk di sini 130 juta, atau Sumatera. Ini kan memerlukan logistik, konsumsi gasolin, ship untuk angkut semua penghasilannya. Nah, hal-hal seperti begini juga yang harus dipikirkan dalam perkembangan satu daerah, Pak Hendrik. Itu yang saya bisa share, Pak, sebagai direktur perusahaan. Terima kasih, Pak Rudi. Prof. Rudi, di bagian akhir mungkin Prof. Rudi ada yang mau disampaikan? Ya, terima kasih. Menit. Saya sangat setuju dengan yang disampaikan Pak Rudi. Tapi soal power plant tadi, saya justru melihat ada sebuah keuntungan. Karena NTT terutama Sumba dan Pulau Timur itu iradiasinya sangat tinggi, di atas 85%, seingat saya. Sehingga kalau kita menggunakan solar panel, efisiensinya menjadi sangat tinggi, bisa 3 kali lipatnya kalau dilakukan di kawasan Jawa Timur begitu. Dan itu adalah peluang kalau menurut hemat saya. Sehingga secara lingkungan itu akan baik, keberlanjutannya bagus, bagi perusahaan juga terkait dengan investor dan pasar di luar negeri akan terlihat bagus, dan semuanya akan menjadi bersih. Nah, persoalannya adalah apakah perusahaan itu akan membangun sendiri power plant-nya atau bekerja sama dengan pihak lain, itu mestinya bisa dibahas. Karena Sumba ini sangat eksotik. Saya ingat awal tahun 1990-an, di Sumba itu sudah berdiri cukup banyak pembangkit listrik tenaga angin. Waktu itu memang skalanya masih uji coba. Jauh sebelum Sidrap Sulawesi itu dibangun, Sumba sudah ada. Tetapi tentu sesuatu tidak berlanjut itu bukan tanpa alasan. Nah, barangkali itu yang harus jadi introspeksi internal di kalangan warga dan pemerintah Sumba, sehingga ke depan bisa didorong seperti hari ini, tidak ada orang yang pada mulanya berpikir bahwa Sumba akan menjadi lumbung pangan nasional. Dan sekarang secara bertahap terjadi, apalagi kalau kita mau mengembangkan tidak hanya berbasis padi, ya, tapi tadi disebut jagung,
dan umbi-umbian cukup banyak. Ya. Persoalan Sumba barangkali menurut saya harus dipecahkan segera. Itu adalah persoalan alam yang terkait dengan belalang kembara. Kalau kita mau berbasis pada agriculture ya, agro. Ya. Karena itu akan Baik. menjadi risiko besar. Itu kira-kira. Ya, di bagian akhir saya 1 menit saya pakai ya, Prof. Roni dan Pak. Ya, silakan. Terkait belalang kelihatan kita berhasil mengatasi, Prof. Roni. Tahun ini itu dengan luar biasa. apa ya? Dengan semangat kerjasama yang luar biasa semua stakeholder itu didukung sama tim dari Kementerian Pertanian dan tim dari UGM ya. Itu kelihatannya kok sampai sekarang ini memang masih ada, tapi turun sampai, kalau angka saya bilang sampai 80% tuh hilang gitu belalang ya. Jadi masih bisa mungkin panen. Kemudian yang terakhir, sedang di riset di Sumba itu potensi 2 giga tenaga matahari. Ini Pak Gubernur yang lalu sudah sampaikan di beberapa tempat, itu lagi di riset untuk kalau mungkin ya dihitung-hitung di Sumba itu bisa 2 gigawatt. X 96,9 FM